Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Qoyimah dari kelas AKS 5C dengan NIM 185221048 akan mempresentasikan video singkat tentang observasi saya terhadap UMKM di Soloraya. Materi yang saya ambil adalah tentang penganggaran untuk perencanaan pengendalian yang tersubak pada anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas. Wawancara ini saya lakukan di rumah dengan kuliner home industry milik ibu saya sendiri, yaitu yang bernama Catering Dina. Latar belakang ini adalah usaha catering rumahan merupakan suatu usaha penyedia aneka makanan untuk jumlah yang cukup besar. Usaha catering rumahan saat ini juga cukup diminati karena kebutuhan akan makanan tidak pernah ada habisnya, apalagi untuk penyedia makanan dalam jumlah yang besar. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang efisiensi dan biaya, usaha ini banyak menghemat biaya investasi usaha, seperti tempat dan peralatan rumah tangga dapat menggunakan yang telah ada dan sebagai langkah awalnya. Selain itu, dilihat dari sisi pasar, maka masyarakat yang cenderung konsumtif memberikan peluang keuntungan yang cukup besar. Selanjutnya ada analisis SWOT. S strength yang berarti kekuatan, weakness kelemahan, opportunities peluang, dan threat ancaman. Selanjutnya adalah slide tentang aspek pasar dan pemasaran. Di sini aspek pasar merupakan kegiatan produksi ini dilakukan setelah pesanan telah diterima. Maka tanpa pesanan tambahan dari konsumen, kegiatan produksi makanan belum dapat dikatakan sebagai bekerja secara maksimal. Daerah pemasaran atau market segmenting, yaitu untuk daerah pemasaran produk ini sendiri yaitu baru sekitar wilayah area proses produksi, tempat-tempat khususnya di daerah Laweyan dan Pasar Klewer. Pasar sasaran, untuk sasaran dari produk ini yaitu semua makanan, semua kalangan dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Selanjutnya adanya aspek teknik dan manajemen. Aspek teknik meliputi sifat proyek, jenis dan jumlah produk, lokasi, dan peralatan. Aspek manajemennya, bisnis ini dimiliki perseorangan yang dibantu oleh beberapa pegawai. Selanjutnya ada anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri dari anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, beban penjualan, dan persediaan akhir serta HPP. Kondisi operasional, kegiatan operasional yang kami lakukan dalam melaksanakan produksi makanan ini dilakukan oleh 5 orang sekaligus anggota pemilik dari usaha tersebut. Tetapi dari 5 orang yang melakukan proses produksi ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu bagian penanggung jawab produksi dan bagian pencarian bahan baku produk. Selanjutnya ada strategi operasional. Untuk menjadi wirausahawan di bidang makanan tidak harus menjadi ahli masak dulu, tetapi yang terpenting adalah mampu mengelola usaha itu. Sementara untuk tenaga ahli yang dapat memasak akan dilakukan perekrutan. Telah dijabarkan di atas bahwa usaha ini dikelola bersama-sama dan tiap orang punya tugasnya masing-masing. Cara penjaminan mutu dengan cara kita hanya akan berproduksi setiap kebutuhan akan produk tersebut harus terpenuhi. Dan setelah mendapatkan pesanan, jadi makanan dijamin utuh dan juga menarik. Lokasi bisnis ini dijalankan di tempat yang ramai. Selanjutnya ada strategi pengembangan di masa datang. Strategi yang akan kami gunakan untuk pengembangan usaha ini di masa mendatang yaitu dengan menambah modal untuk terus memperbaiki proses produksi dan promosi produk kami.
Selain itu, kami juga akan memperbaiki atau meningkatkan kualitas makanan. Dan juga kami akan perbaiki kondisi manajemen dan menambah jumlah pegawai agar dapat bekerja lebih efektif lagi sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dengan strategi yang demikian, maka diharapkan usaha kami ini akan tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Antisipasi di masa depan dalam menjalankan usaha ini, yaitu menganalisis potensi pasar, bertujuan agar usaha yang dijalani dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat, menentukan objek pasar, menetapkan target atau sasaran pasar yang bertujuan agar lebih mudah dijangkau oleh para pembeli dalam membelinya. Selain itu, jika usaha ini berpotensi berkembang, maka proses produksi harus ada peningkatan sesuai dengan kebutuhan pasar. Karena produk ini sangat mudah untuk ditiru, maka harus siap bersaing dalam produk tersebut baik harga, tempat pemasaran, serta kualitas dari produk itu sendiri. Harus mampu dalam mempertahankan kualitas produk itu sendiri, serta melakukan inovasi jika usaha yang akan dijalankan bisa terus berjalan di kemudian hari. Anggaran kebutuhan dana. Untuk modal awal dalam memulai usaha ini karena merupakan home industry, maka hanya diperlukan biaya 2 juta yang diperoleh dari dana pribadi. Strategi keuangan. Dana berasal dari modal pribadi. Apabila terjadi lonjakan permintaan konsumen, maka akan dicoba untuk menambah modal melalui lembaga pinjaman keuangan bukan bank atau dari bank sekaligus. Berikut ini adalah modal pokok perhitungan tentang catering. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang modal awal. Modal awal 2 juta dengan kompor gas 400.000, wajan besar 150.000, wajan kecil 80.000, panci kecil 60.000, panci besar 100.000, baskom 50.000, oven 50.000, tabung gas 600.000 dan aneka peralatan kecil lainnya 300.000 dengan jumlah total 3.790.000. Lalu ditemukan modal pokok nasi box. Nasi 1/5 dikali 7.000, 1.500. Ayam panggang 1/4 dari 20.000, 5.000. Capcay 1.500, oseng tempe 1.500, kerupuk plus sambal 1.000, buah 1.500 dan air mineral 500 dengan jumlah metode harga pokok penjualan 11.500. Harga jualnya tertinggi 25.000, harga standar 17.500, harga terendah 10.000 dan harga pesaing 17.500 dan akan terjadi harga jual 15.000. Keuntungan usaha. Perhitungan keuntungan nasi box laba per unit yaitu harga jual kurangi HPP yaitu 3.500. Laba per produksi minimal pesanan, laba per unit dikali total produksi yaitu 3.500 dikali 50. Ketemu hasilnya 175.000. Berdasarkan aktivitas, mengidentifikasikan aktivitas, permintaan akan output, aktivitas, dan biaya sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung output aktivitas